Kita berkorban tidak untuk bicara ini. Yesus itu tanggung jawab atau tidak. Kita bicara Anda katanya mengikuti Yesus dengan Ya kita kan, mengikuti saya ajaran kan bukan kasih. Tuhan, Yesus kan Tuhan, Loh, kan beda lah. Kita saya nggak. tidak bicara menyamakan Anda dengan Yesus. Saya hanya bertanya, kalau memang Anda mengikuti Yesus, ajaran kasih Yesus itu yang mana yang perlu diikuti sama umat Ya Kristen? kalau dalam orang kesulitan kita membantu, dalam keadaan Ya apa ada contohnya bencana apa? kita Anda membantu, sedang ya membantu itulah bukti siapa kasih. gitu Kita itu loh. mengasihi, Yang membantu mana? itu Yang bukti mana membantu kasih. seperti apa? Mengambil bulir-bulir gandum pada saat hari Sabat. Hah? Nyolong atau sorry ya aku bilang nyolong karena kan definisi nyolong itu adalah mengambil sesuatu tanpa ada izin dari orang yang punya gitu. Ya itu kan ya menurut ini pemahaman situ. Tapi kan buktinya ndak mencuri. Masalah nanti dikembalikan atau tidaknya itu Aduh, kan ya nggak gini dijelaskan loh di situ, Pak. nggak Makanya dijelaskan. Bang Kalau Blender itu semua sampai makan congor dijelaskan, dia akunnya pun ketelan itu. Saya cuma tanya, Bapak mengikuti ajaran kasih dari Yesus. ya Oke itu lah, kan ya baiklah saya menjurus ke percayalah. arah Tapi mencuri, apa kayak Yesus yang dibilang diajarkan mencuri Yesus keledai gitu kan loh? gitu. Padahal itu bukan bukan begitu di. Lah 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 lah. Nah ini kan Saya arah-arahnya ke proposisi situ saya adalah nanti. mencuri itu mengambil sesuatu tanpa izin orangnya. Nah itu Sepakat kan tidak? izin, kan ada orang banyak waktu itu di situ. Lah, yang punya Pak. Yang Bapak masuk ke iya, kedainya Ustadz Hanapi, orang rame ngambil merampok kedai Ustadz Hanapi, kalau mentang-mentang orang mencuri itu banyak. dengan diam-diam, ini tidak. Loh, Enggak kok diam-diam. diam-diam? Ada saksinya di situ, ada orang di situ. Ya Kan ampun gitu. Bapak nih. Nih Ustadz Hanafi punya toko, ya kan? Ada orang rame-rame gitu. Diambilnya semua makanan tempat Ustadz Hanafi, merampok atau enggak tuh? Bahkan itu menjarah, Pak. Nah, waktu Yesus minta apa untuk ngambil keledai ke muridnya itu kan ada orang di situ. Ya orangnya tanya untuk apa ini keledai ini? Ya Tuhan membutuhkan kan gitu. Ada tanya jawab di situ. Kalau nggak ada orang di situ ya berarti mencuri. Ini nggak mencuri. Ada orang di situ. Pak, Bapak ngerti nggak yang disebut? Coba proposisi saya itu, Bapak bantah dulu. Mencuri adalah mengambil tanpa izin yang punya. Bapak Ya sepakat tidak? diam-diam kan gitu. Diam-diam Loh, terus ini. enggak Ini Pak. enggak. Ustadz Hanafi Enggak, itu dia ini punya beda. warung. Diambil tanpa sepengetahuan Ustadz Hanafi. Ah, Yang beda. ambil itu Kalau keledai Bapak, Pak itu, Robert, keledai Bu itu kan Uti, ada Pak orang di Pipo, situ saat rame-rame itu. ngambilnya. Rame-rame itu teriak-teriak tuh, ambil, serbu. Itu namanya menjarah, Pak. Nah iya, Merampok ini kan itu. ini nggak Nggak seperti mesti harus itu, diam. nggak Pak, menjara merampok tuh juga. nggak mesti harus. Pak, merampok itu nggak mesti harus Makanya diam-diam di loh, situ itu harus Pak. dibaca Zaman sekarang tuh ngerampok nggak baik-baik. perlu ada diam-diam. Harus dibaca baik-baik. Di situ ada orang kok. Loh, Ada orang. Pak, Kalau kan kecuali saya kalau nggak ada bilang, Bapak orang, tahu nggak kejadian penjarahan toko? Itu beramai loh orang, Pak. Itu ya bisa dikatakan beda. merampok juga. Loh, kok Jangan beda? disamakan dengan penjarahan toko. Lah makanya saya tanya definisinya apa? Mengambil tanpa izin itu definisinya apa? Menjarah, Loh, merampok ini atau kan mencuri? ada orangnya yang melihat Ya di udah situ. menjarah, Yesus menjarah. Ya udah, Yesus ketika menjarah itu, apakah itu sudah Nggak Bapak ada. ikuti? Yesus Loh, mengajarkan ya begitu terus nggak apa? ada. Mengambil tanpa seizin yang punya itu namanya apa? Kan ada orangnya di situ. Mana Coba orangnya? dibaca baik-baik. Mana coba? Yang mana? Dibaca. Yang mana? Keledai, ayo. Iya Mana? keledai. Mana? Ya, mana orangnya? Iya dibaca di situ ada. Itu tak ada tanya jawab. Nah, Bapak jangan Nah, ngadi-ngadi. ini makanya. Nih, saya Situ kasih kan data ya. mencari sisi ininya toh, Bukan mencari sisi ininya, mencari Bapak ini ya ampun. kesalahan-kesalahan Ini saya kasih ya. masalahnya. Ya Ini ampun. nih. Matius pasal 21 kita baca ya. Nih. Nih Matius pasal 21. Bapak tahu tidak? Definisi mencuri itu adalah mengambil tanpa seizin. Nih, kita buka datanya bagus-bagus. Mana ada tulisan di situ mencuri? Ya nggak ada lah Pak tulisannya Nah, nggak mencuri. ada. Nah, Masa penulis iya. Matius? ya nggak mungkin nanti Matius menuliskan sarapan. Tuhan kalian mencuri nih. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya padaku. Nah, dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Nah, pertanyaan saya, tahu tidak pemiliknya kalau keledainya diambil?
Halo, Mbak Uni. Iya, itu kan dari Enggak, enggak. Matius. Ada lagi Definisi yang itu. mengambil, Sebentar. Pak, bukan. Proposisi saya adalah mencuri atau menjara atau merampok, mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan yang punya, baik terang-terangan, baik sembunyi-sembunyi. Nah, di sini ketika Yesus mengambil keledai, pemiliknya tahu nggak? Ntar ada yang ini, yang satunya lagi yang ada. Lah ini tanya saya jawab bahas dengan yang ini, itu. jangan lari. Ayat ini jangan ditutupi, jangan cari, diapokrifa ayat ini, cari Pak. yang nggak ada ininya, nggak ada Loh, orang di situ. ini biji mana ceritanya? Saya Loh, lagi bahas kan Matius, sini. Bapak lari ke ayat lain. Loh iyalah, semua itu kan harus dibaca, bukan jangan Loh, cari ini yang kan nggak ada mana ininya. Bapak Bapak lihat ya. Jikalau ada orang yang masih menegur cari. kamu, katakan Tuhan memerlukannya. Tuhan, Anda butuh keledai, Pak. La ilaha illallah. Katanya dibalikin tuh, kapan dikembalikan itu? Aduh, Kalau Pak. masalah dikembalikan ini kan nggak disebutkan. Kalau semua Pak, tahu diceritakan nggak? di situ Nggak, ya Pak penuh Perhos. lah isi Tahu nggak, Alkitab. Pak Perhos, tahu nggak? Ini tadi kaki aku denyut-denyut ya, Pak. Sekarang yang berdenyut tuh pindah ke kepala, Pak. Halo, Astagfirullah. Mbak Uni. Saya jawab, Pak Feros, saya jawab. Ya, silakan dijawab. Aku Pak masih Robert, mencari bentar, Pak Robert. yang lain ini. Ini ada Nona Cebi. Assalamualaikum, Mbak Cebi. Halo. Masya Allah. Pak Robert, Bang Jibril nggak jenguk aku. Pak Robert jenguk aku loh. Sakit nih di Bintaro nih, Pak Robert. Nggak usah bawa Halo. banyak. Pak, aku nggak biasa ngerepotin orang ya. Jadi kalau jenguk aku Ya. itu nggak usah bawa apa-apa. Ya cookies, cake, Ya. buah, sate Gini, padang, Kalau saya sama Uni. biawak goreng. Halo sayangku. Nah, itu aja. Iya Bapak jenguk saya lah. Bapak jangan sayang-sayang aja. Banyak kali kalian di mulut kalian kasihi, sayang-sayangi. Tapi kalian nggak membuktikannya. Banyak kali cerita kalian. Nah, nanti kalau ketemu pasti saya cium. Tenang aja. Aduh, Loh, janganlah. nggak pakai cium-cium Pak. Cium Emang Bapak kaki. pikir saya Yesus cium kudus? Masa cium itu aja negatif dong. Kan Enggak. Pak, yang saya butuh itu adalah nasi padang, sate padang, buah-buahan, keripik, itu gampang. balado, Itu gampang. keripik jengkol. Tenang. Bapak jenguk. Lebih Bang dari Jibril, itulah Bang nanti Jibril saya. nggak jenguk Pak. Bapak tuh harus menggantikan. Bang Jibril nggak menjenguk. Bapak yang harus menjenguk saya. Gini sayangku. Tadi Ya Allah, pertanyaan- inilah kenapa ya? Kenapa saya bilang nih ajaran Yesus itu adalah ajaran Fata Morgana. Sayangku, buktinya mana? Kasihi, buktinya apa? Itu yang kami minta dari kalian aktualisasi. Kalau kalian bertanya kepada kami umat Islam, apa ajaran umat Islam? Satu, barang siapa yang tidur perutnya kenyang, tetangganya kelaparan, maka dia tidak akan mencium bau surga. Maka bagi kami diwajibkan untuk bersedekah. Apa itu? Memberi makan saudara kami yang miskin, bahkan yang paling terdekat adalah tetangga kami. Dan diwajibkan bagi kami rule-nya apa? Menjalin silaturahmi dengan tetangga kami dengan cara apa? Supaya kami tahu apakah tetangga kami itu sudah makan atau tidak. Maka diwajibkan bagi kami menjalin silaturahim, Pak. Nah, dalam ajaran Kristen, apa ajaran kasih, apa aktualisasinya yang dilakukan oleh Yesus yang kalian contoh? Oh iya, ATM aku. Bentar, Pak. Bentar ya, bentar. Halo. Itu iya, bentar. Saya lagi ini. Nah, itu maksud saya. Ketika kalian menjelaskan agama kalian agama kasih, apanya yang kasih? Nah, ini nih di Markus 11 itu baca itu Mana? tentang apa tadi itu mengambil Keledai. keledai tadi ya. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda terdampar di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai? Nah, ini ada orang di sini. Kalau nama mencuri ya nggak ada orang. Ini ada Itu orang. yang punya Makanya atau yang dibaca. itu yang punya atau yang nggak punya? Masalah yang Itu punya yang dan punya tidaknya itu loh. kan jadi masalah. Yang Sama penting aja di situ nih. ada orang, Nih ya, ada ini orang sama di aja. situ. Makanya kalau baca itu jangan satu-satu. Sejak kapan definisi? Kan saya sudah bilang ketika ada penjarahan itu orang rame.
Orang rame loh penjarahan itu. Inilah kalau Apakah sudah bisa ditunjukkan dikatakan? juga pasti Bukan. disangkal. Definisi Apapun merampok yang ini mencuri itu disangkal. apa Ini gitu sudah loh. ada orang di situ. Ya, Kalau Kak. namanya mencuri ya nggak ada orang di situ lah. Ini ada orang Loh, di situ. sejak kapan definisi mencuri nggak ada orang sama Makanya. sekali? Menjarah itu rame nih, saya kasih Loh, tahu kok nih. menjara rame? Nih. Nah itu Loh, orang lah itu iya apakah dong. menjara? Yang Lah ada di Yesus- situ apa ikut menjara? Ya Ini Yesus beda. menjarah lah. Orang ada Bukan. orang kok. Makanya kalau mau baca Alkitab itu Nih. jangan diambil yang sisi yang ini loh. negatifnya. Tapi ada yang nih, baca nih. Menjarah adalah mengambil paksa barang orang lain tuh menjarah. lalu apakah ini dengan maksa? Lah Enggak iya toh. buktinya Yesus memaksa kan mengambil keledai Maksa itu. mana memaksa? Enggak Kalau ada memaksa. orang yang bertanya katakan Tuhan membutuhkannya. Loh, Maksa itu itu. nggak memaksa, bukan. Itu kan kalau ada yang bertanya, ya bilang aja Yesus membutuhkan. Itu bukan memaksa. Kalau memaksa itu beda. Loh, Makanya sekarang saya ini tanya, nggak paham tentang memaksa dengan tidak memaksa. Oke, kalau memang Anda mau menyelamatkan Yesus dari pencurian dan penjarahan, tunjukkan datanya. tentang Bentar mencuri dulu, saja saya ini belum selesai. sudah dipatahkan di sini. Mana definisi mencuri itu harus sembunyi-sembunyi. Loh, mencuri kapan? ya harus sembunyi-sembunyi orang. Nih Kalau saya nggak sembunyi-sembunyi ya bukan mencuri. Oke, kita uji. Mana Saya ada mencuri bentar terang-terangan. dulu. Saya uji. Saya datang ke Alfamart. Saya ambil coklat beng-beng yang ada di Alfamart. Ada karyawannya, ada orang-orang di samping. Tapi tangan saya cepat ngambil. Saya masih dikatakan pencuri atau bukan? Ayo, Loh, jawab. namanya mencuri ya tetap diam-diam terus mengambil. Itu diam-diam, nggak ada mencuri itu. Ketika saya mengambil, tangan saya langsung mengambil saya ambil coklat beng-beng dan sementara itu di samping diam-diam nggak itu? Terus menyembunyikan. ada Diam-diam orang nggak di itu? situ, ada orang di Ada situ. orang tapi orang itu Ada nggak orang. melihat. toh. Nah, mana pemilik. Nah, ini ada orang di samping saya yang lihat. Dia bertanya, ngapain kamu lakukan itu? Saya tetap ambil. Lah, saya mau ngambil ini. Emang kenapa? Saya masih dikatakan mencuri atau tidak? Ya ini beda. Ini orang yang ada di situ. Ini kan ada orang yang ada di situ. Ini pun bisa termasuk dia pemiliknya juga. Dengar, minimal karena itu ada orang di proposisinya situ. jelas, ya. Minimal proposisinya jelas. Mencuri adalah mengambil hak orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Itu Jangan definisi diputar-putar mencuri. begitu. Ini fokus pada ini, gitu loh. Ini ada orang. Loh. Kalau Saya Kok menggunakan diputar-putar ke definisi, hal-hal yang ya. lain. Nah, nih, saya kasih data nih. Saya kalau bicara tuh pakai data. Saya enggak suka asumsi kayak gini ya, nih. Mencuri adalah, nih, definisi mencuri adalah pencurian, pemalingan, pencolongan atau pencolengan adalah mengambil properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Tuh. Jadi saya tanya, nggak ada di situ, tidak ada di situ. Pokoknya kalau yang disebut mencuri ya diam-diam aja, nggak ada satupun orang yang lihat, nggak ada. Pertanyaan saya, di mana pemilik keledai yang diambil oleh Yesus memberi izin kepada Yesus untuk mengambil keledainya? Mana? Ini sudah jelas Halo? di sini. Ya lanjut. halo, Iya, boleh dengan saya ini. ngomong? Ya siapa dulu? Saya satu-satu. Saya belum selesai nih. Jangan lari dulu. Bisa tidak dikatakan Pak Perez, seseorang saya jawab bisa nggak? Bentar Pak Robert, saya minta bukti bahwa pemilik keledai itu mengizinkan Yesus mengambil keledainya. Itu aja. Ya kalau nggak mengizinkan pasti ditahan waktu itu. Nggak boleh ada Mana izinnya? Kalau memang diizinin mana? Iya ini berarti mengizinkan karena boleh dibawa kan gitu kan, mereka nggak merontak atau terus ini kan enggak gitu. Makanya Aku dibaca tanya. sini. Mana data? Kasih data kalau dia mengizinkan. Makasih, udah itu aja ya. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Nah ini, mana ini makanya dibaca ini. Lalu mereka membawa keledai Yang itu kepada punyanya Pak. Yesus. Pak, Anda aneh ya. Saya ngerampok rumah Pak Robert, terus Anda ngelihat saya gitu loh. Terus Anda, lo ngapain Uni ambil itu? Ya suka-suka saya lah. Yang punya Anda atau Pak Robert? Nah ini kan ya bisa juga ini yang punya juga. Yang punya Mana? ini. Memang Kok nggak bisa tertulis juga? yang punya Loh. juga. Tapi Kalau kan tak ada tertulis ya udah orang jangan di situ. jangan Halo, menamai Pak. firman Kan gitu. Tuhan. Makanya itu kan cara memahami seperti itu. Ini Halo, juga bisa halo. saja. Ya lanjut Pak Robert, lanjut aja.
Gini Pak, di Lukas kalau nggak salah itu ada pemiliknya. Kalau di Lukas, di Matius memang nggak ditulis si pemilik. Kalau di Markus kalau nggak salah ada orang banyak melihat. Kalau di Lukas pemiliknya tahu. Nah itu, kan ada 3 itu kita bisa lihat. Nama. Berarti Matius ini menunjukkan Yesus merampok ya. Karena ada pemiliknya. Ya udah. Loh itu Gini, Matius yang Mbak menceritakan Marifa, kalau Yesus itu gini, merampok. Karena Mbak Rifa, salahkan Matius lah, bukan saya yang nuduh. Sabar Mbak Rifa, itu kalau di kalangan Yahudi sampai merampok itu tahu nggak ada ampun. Makanya Yesus dihukum. Makanya Yesus dihukum mati dia karena dia jahat sekali menurut orang Yahudi. Makanya dikatakan nabi palsu. Bagaimana mungkin nabi merampok? Nah, ini lihat. Makanya dia Ini dihukum. narasi liar. Keledai itu Mbak Marifa, apakah dia tuduh Ini loh, kalau dia nabi asli, nggak mungkin dia dihukum karena dia tidak dipercaya sebagai nabi asli karena banyak sekali pekerjaannya yang membuat dia bukan sebagai nabi. Wajar dia dihukum. Kemudian hukumannya hukuman yang sangat keji loh. Di salib itu hukuman penjahat besar loh. Kalau penjahat besar itu bukan berarti penjahat yang hanya melakukan satu kejahatan, tapi kejahatan banyak kejahatannya. Satu, dia merampok, melanggar hukum Sabat, melanggar hukum Torah, kemudian mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Makanya dia dihajar. Tentang keledai nggak diceritakan. Ya karena nggak ada saksinya, nggak ada yang lihat kalau dia itu nggak ada pengaduan dari pemiliknya. Di bawah itu. Iyalah delik itu kan bukan delik umum. Itu kan bukan delik umum, itu delik aduan. Ya, orang yang pemilik keledainya nggak sadar kalau Tuhan ngambil keledainya mau gimana coba? Saya kan tanya definisi merampok bisa nggak disampaikan kepada Yesus? Karena proposisi saya adalah mencuri bukan. Dengar dulu, ini proposisi saya. Saya sedang tidak menggugat kitab Anda. Kita lihat di pengadilan aja. Loh, Dakwaan terhadap dia apa yang mau didakwa kalau tidak ada pengaduan? Itu kan bukan delik umum. Delik umum adalah tentang agama. Orang Rabi Yahudi melaporkan Yesus karena itu delik umum. Siapapun berhak melaporkan Yesus karena dianggap menista agama. Nah, delik aduan ini adalah si pemilik keledai. Nggak mungkin orang tetangga pemilik keledai yang mengadukan keledainya hilang. Ya harus pemilik keledai lah. Masalahnya kita nggak tahu pemilik keledainya ada di mana dan dia tidak mengadukan. Ya ngapain itu diangkat jadi kasus? Pertanyaan saya sesuai dengan proposisi adalah ketika seseorang mengambil sesuatu tanpa izin pemiliknya bisa nggak dikatakan pencuri? Itu yang saya tanya Pak. Mbak, ya waktu diadili dia tentang sama orang Yahudi waktu murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat itu dipermasalahkan. Tapi Yesus bilang aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Selesai mereka. Tuhan memaksa kan? Itu dia memaksa. Ya, ini betul ini. Ini saya ketika bacakan Yesus, ini saya bacakan ini. Bentar, saya bacakan. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai. Nah, ini apa katanya? Apa katanya? Jawab. Baca apa katanya? Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Izin nggak dia? Diizinin nggak? Izin kan izin ini. Kalau bertanya itu ngapain kau ambil bajuku? Berarti aku ngizin gitu. Kata mereka, Tuhan membolehkan mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu. Nah, apa kata dia? Mengalasinya dengan perkataan. Apa katanya? Iya, tapi kan sudah ada mana pemiliknya. Mana izinnya? Tapi kan mana dia tidak. mengizin? Mana dia menolak di situ? Mana dia menolak di situ? Gini ya, ketika ada orang mengambil baju saya, ini ada ya. Ada orang masuk. Nah, ini sudah benar ini. Dia bertanya, kenapa kalian? Dengar dulu, mana izinnya? Izin itu begini, dengar. Izin itu begini, dengar. Izin itu. Dengar dulu, saya tahu ayat itu. Saya baca, yang saya tanya, di mana dia mengizinkan? Nih begini ya, ini datang Pak Perhos masuk ke rumah saya, ya kan? Saya lagi tak berdaya, kaki saya lagi sakit nih. Pak Robert, di mute dulu Pak Robert. Nah, tiba-tiba si Perhos, dia pakai ini, kepalanya dipakai tutup mata ya kan? Diambilnya tipiku yang 36 inci. Ngapain kau ambil tipiku? Ku bilang kan. Tuhan lagi butuh, kata si Perhos ya kan. Kalau aku, oh ya udahlah baiklah ambillah. Nah, itu ikhlas aku itu. Aku izinkan itu. Aku cuma tanya ngapain kau ambil? Tuhan lagi butuh. Diancam aku, Tuhan butuh. Bagaimana aku melawan Tuhan? Coba dikutuk aku jadi ponara nanti. Artinya ada keterpaksaan di situ kalaupun dia diam. Kenapa? Tuhan lagi butuh. Kau bayangkan itu kalau Tuhan lagi butuh ponar aja dikutuk sampai kering. Tiba-tiba kau bayangkan ini. Kecuali ada pernyataan. Nggak boleh nama-nama nggak ada ancaman, nggak ada paksaan ini. Nggak ada. Kalau
Tuhan butuh, kau pikir itu bukan ancaman. Sedangkan ada orang masuk, raja membutuhkan upeti ini. Apa bisa aku buat? Apa aku berdaya, kau pikir? Tiba-tiba datang. Dengar dulu, tiba-tiba masuk polisi. Masuk polisi. Dengar dulu, masuk polisi. Ini lebih keji, ini lebih keji lagi daripada perampokan. Ini penindasan ini. Tuhan menindas hambanya yang punya keledai. Dengar ya, ada polisi masuk ke rumahku, diambilnya TV-ku 36 inci. Apa? Mana ya itu yang punya atau belum atau bukan? Sekarang makanya sudah Anda kita pahami, tunjukkan. Dia Anda ketemu pahami langsung dulu. dengan yang punya. Ini Anda masih pahami disanggah. dulu Ini maunya bahwa apa? mencuri itu adalah mengambil barang tanpa seizin yang punya. Saya minta izin yang punya, kau tidak tunjukkan. Justru kau tunjukkan, orangnya bertanya, ngapain kau ambil punyaku? Lalu dibilang, Tuhan lagi butuh. Kau bayangin, datang polisi ke rumahku. Ngapain kau ngambil sempakku, Pak Polisi? Pak Jokowi lagi butuh. Bisa, kau pikir aku bisa? Iya. Hah? Kau pikir aku bisa melawan? Wah, Iya, Pak kan Presiden gitu. lagi butuh. Kayak mana ini? Kayak mana ini? Pak Presiden yang butuh. Ditangkaplah aku nanti kalau melawan. Ini lebih keji daripada perampokan. Ini adalah intimidasi, perampokan, penistaan, dan penganiayaan terhadap manusia. Di mana Tuhan yang butuh. Loh, kalau dikatakan Tuhan lagi intimidasinya butuh, mana di sini? kau bayangkan ya? Sebutkan di sini. Ayo tunjukkan di sini. Kalau ada intimidasi Dengar dulu, di situ. ini intimidasi. Ketika Tuhan kau bisa merubah air menjadi anggur, ketika orang ini menolak, nanti bisa nggak orang ini dirubah dia jadi keledai? Hah? Bisa nggak menurut kau? Ini loh di Kok nggak kalimat bisa? ini loh. Tuhanmu Nggak aja bisa. Nggak bisa ada merubah air intimidasi. menjadi anggur, mengutuk pohon ara sampai kering. Ketika orang sudah tahu bagaimana kekuatan Yesus, ya kan? Orang udah tahu dia bisa berjalan mengutuk badai, mengusir ini, mengusir itu, bisa digendong sama iblis. Tiba-tiba ada orang bilang, ngapain kau ambil keledaiku? Tuhan membutuhkannya. Oh, dia yang Tuhan itu ya yang merubah air jadi anggur. Mak, kayak mana? Sudahlah, ambillah punyaku macam mana? Ada nggak kata-kata begitu? Ambillah punyaku, nggak apa-apa, aku ikhlas. Lalu ini ada nggak ada. Tapi dia bertanya. yang pemiliknya? Dia hanya itu bertanya bahwasanya kenapa kau ambil punyaku? Dengan hati sedihlah pemilik keledai itu bertanya. Mana ada tulisan "Ngapain hati kau sedih? ambil?" Mana? Lo kok Nggak pikir ada. orang diambil keledainya? Senang kali aku ambil keledai. Jangan nambah-nambahin begitu. Loh, Di sini nggak disebutkan kutanya dulu. apa yang nggak disebutkan di Alkitab, jangan tambah-tambahin. Kalau barangmu diambil Jangan orang ada bahagia. kata-kata Udah. intimidasi. Loh, itu intimidasi namanya. Mana? Ketika ada pernyataan Tuhan Itu sedang kan menurut membutuhkan situ, karena keledai. Loh, iya tujuannya- menurut saya. Iya, tujuannya kan untuk apa? Ya, tanya Membatalkan dulu. ini. Ketika Tuhan dikatakan membutuhkan keledai, kau pikir manusia yang tahu dia Tuhan berani melawan dia? Apalagi Tuhan yang bisa menghidupkan orang mati, berubah air Apakah jadi dia anggur. tahu kalau itu Tuhan? Yesus Lah Tuhan. kan dia yang Orang bilang ini yang Tuhan. punya ini. Kan dia yang bilang Tuhan. Apa kau ini? Kan dia yang bilang Tuhan Iya, membutuhkannya. Bayangkan loh, tapi apakah datang orang ini datang tahu? orang. Oh, yang punya ini tahu tentang Yesus Tuhan Dia itu. mau tidak tahu atau tidak, yang penting dia dikatakan. Ini contoh kayak aku nih ya, ada perampok masuk ke rumahku. Ripa, sempakmu kau ambil ya. Kenapa kau ambil sempakku, Bang? Karena Pak Jokowi butuh. Aku nggak mau tahu dia atau betul suruhan Pak Jokowi atau tidak. Setidaknya dia bawa nama Jokowi. Takutlah aku dia presiden. Nanti kalau aku lawan, Apakah itu pemaksaan. Nah, itulah Mana intimidasi, bukti menggunakan pemaksaannya? nama. Loh, menggunakan nama besar seseorang itu termasuk Sekarang intimidasi. apa? Intimidasi itu seperti apa? Ancamannya apa? Ini ancamannya adalah apa? Apa ancamannya Oke, di situ? kutanya, kalau Nggak ada yang ada melawan, ancamannya. aku tanya, kalau ada orang melawan Tuhan, dikutuk atau tidak orang itu? Hah? Jangan Kalau lari-lari ada- ke situ. Kutanya, Jangan ya lari-lari ke situ. kita sedang membahas nih. Ini kok lari-lari Ya. kutuk-kutuk lagi? Loh, Ini nih, kau tentang tengok nih, tentang intimidasi. Kau tengok konteks- arti, tentang aku konteks proposisinya kalimat apa jelas di- nih. di sini. Kau baca ini. Pak Versos. Nih, baca intimidasi nih. Intimidasi dimaksudkan adalah perilaku yang menyebabkan seseorang yang pada umumnya akan merasakan takut, cedera, atau berbahaya. Kau pikir, ngapain kau ambil keledaiku, Bang? Tuhan lagi butuh. Kau pikir nggak takut dia? Tuhan loh yang butuh. Loh, lalu intimidasinya di mana di sini? Lah, intimidasinya adalah di mana? murid Pemaksaannya di mana? Yesus, murid Yesus mengambil keledai tanpa seizin orang lain dengan menggunakan nama Tuhan. Intimidasi adalah ketika seseorang merasa jiwanya terancam dan berbahaya. Kau pikir kalau dia melawan kata Tuhan, jadi apa dia? Jadi pohon ara kering dia. Sedangkan pohon ara, Tuhan yang mencuri nih, Tuhan yang mencuri. lah sesuai dengan definisi. Aduh mak, mati kita.
Gini, dengar ya. Aku ini tidak menuduh. Aku memasukkan definisi umum ke dalam peristiwa realita konkret yang terjadi. Secara definisi, mencuri adalah mengambil hak milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Nah, bukan berarti Itu nggak pemiliknya. ada kalimat-kalimat Aduh, diam intimidasi dulu, itu nggak Perhos. ada. Diam Ini dulu, framing, Perhos. Anda framing Perhos, gitu diam loh. dulu, diam dulu. Ini aku lagi cerita. Aku lagi menjelaskan. Terus Mencuri, ini aku ulang ya. Aku nggak terima kalau Yesus dibilang mencuri, ini saya nggak terima ini. Terserah. Ya, Yesus Lah, terkutuk apa? aja kau Di sini terima. nggak ada, nggak Dia ada terkutuk aja kau framing. terima. Dia aja Nggak ada terkutuk kau Maling. terima tulisan. nih. Nih, Maling ya. Tuhan ya, aduh Nggak mati ada, kita. nggak ada. Bukan aku yang tuduh ya. Kami umat Islam tidak pernah. Baca baik-baik Dari ya. kalimatnya itu Dengar seakan-akan dulu. menuduh Yesus itu Dengar mencuri kan dulu. gitu. Ini bukan menuduh. Ini adalah preposisi yang kuletakkan pada realita konkret yang terjadi dalam kitabmu. Pencurian, pencolengan adalah mengambil properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemiliknya. Ah, ini, Maka, ini. untuk Sekarang saya ini melepaskan kan. Ini ada pemiliknya. Sudah minta izin ke pemiliknya. Kau tahu nggak? Apa Ada orang ini kok? masuk ke dalam rumahku. Aku nampak pencuri itu masuk ke rumahku. Kau tahu nggak? Itu bukan berarti tidak mencuri, tetap mencuri dia karena aku tidak izinkan. Nah, Ini kakiku izin. kok. Aduh, kalau izin mana dia? Ya udahlah Yesus, ambillah nggak apa-apa. Ikhlas aku lillahi ta'ala. Atau kata-katanya silahkan. Ah, mana? Mana izinnya? Mana izinnya? Maling lah itu namanya, maling. Kok maling? Bagaimana Anda maling menyimpulkan itu. Yesus maling? Dengar ya, dengar teman-teman. Dengar teman-teman, jangan dipotong dulu. Aku lagi bicara kau potong. Nggak paham kau maksudku. Jangan kau bilang aku yang menuduh. Dengar teman-teman ya. Mencuri itu, tidak ada definisi mencuri itu bahwa barang kita diambil, kita tidak ada melihat pada waktu itu. Banyak kejadian pencuri itu dilihat sama pemiliknya. Fokus ketika di pemiliknya, ayat yang ke-33. aduh, saya tidak bawa ayatmu, saya bawa proposisi tentang definisi mencuri. Ini Maka ada kita masuk. pemiliknya kok mencuri gimana? Makanya sih? kau Orang dengarkan aku memahami. ngomong dulu. Sejak kapan pencuri itu harus nggak ada pemiliknya? Kau tahu tidak? Kalau nggak Ketika ada ada pemiliknya, ya nggak, Ah, ya kau pastinya ya tunjukkan, diam-diam. kau tunjukkan itu datanya. Saya lagi dong. Saya belum selesai. Kau Enggak, tidak ini dengar. harus diluruskan Bang Robert gitu loh. Maaf, Ini aku masih lagi pemikirannya Yesus menyuruh Kau bawa mencuri. Ini data masalahnya di sini. lah, bawa data lah. Kalau bicara aku udah bawa data Aku lo. bawa data ini. Apa? Ini di depan Mana? saya. Mana? Data ini di depan Sebentar saya ini. dulu, saya belum selesai. Pertama teman-teman, tunjukkan definisi yang disebut mencuri adalah diam dulu. Saya ini paling malas kalian ini. Saya belum selesai. Saya lagi on fire ini ya. Jadi begini teman-teman ya. Definisi mencuri adalah mengambil properti orang lain tanpa seizin. Jadi red line-nya adalah izin. Nah, enggak ada di situ dikatakan. Kayaknya itu. Diam kau Ada dulu. pemiliknya, Diam ada dulu. pemiliknya. Ini orang ini nggak paham ini. Kalau kayak gini kau nggak mau Peros. diskusi. Kau nggak Aduh, paham lanjut, ini Uli, poinnya. lanjut. Nah, Mute di dulu, mana ya. dituliskan bahwa definisi mencuri itu adalah begini. Misalnya definisinya begini. Baru kita terima. Baru aku salah. Mencuri adalah mengambil properti orang lain tanpa seizinnya dan orang itu tidak boleh ada di situ. Nah, itu baru mencuri. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan kejadian? Ada seorang perampok masuk ke dalam rumah. Dia mengambil, kayak aku nih, kakiku lagi sakit, nggak bisa bergerak nih. Nih, sempakku diambil sama orang. Ngapain kau ambil sempakku bang? Kan aku bilang gitu. Ya, presiden membutuhkannya. Kata dia, aku ndak terima itu. Karena aku belum, nggak ada aku bilang, ambillah bang, untuk kau aja yang bunga-bunga aja kau ambil ya. Yang segitiga jangan kau ambil, yang petak-petak kau ambil. Baru aku namanya izinkan. Masalahnya adalah, aku hanya bertanya, kenapa kau masuk ke rumahku dan mengambil barang-barangku? Datang Mana seorang dapat ini? Kan Aduh, ini kan yang belum selesai, ini Perhos. salah. Lalu, Salah. aduh, nanti kau luruskan kalau aku salah. Tapi aku selesai dulu. Analogiku pun belum selesai. Parah kali Perhos nih lah. Nggak sabaran kau. Belum lagi Pak Robert. Nah, jadi aku tanya, ngapain kau masuk ke dalam rumahku Pak Robert? Aduh, Aduh, Kali inilah. susah kali ya. bisa ngatur. susah Lanjut. kali. Mo. lanjut. Iya kan? Pak Robert ngapain? Mak. Belum bawa ngomong lagi, udah dipotong-potong. Kan? Nah, aku lihat itu si Perhos ngambil sempakku misalnya. Lihat aku tuh. Aduh, Mbak, mati lah situ. Udah capek aku Perhos kau. Aku lagi ngomong kau. Jadi si Perhos masuk ke kamarku. Dia ambilnya sempakku. Aku lihat karena kakiku sakit, aku nggak bisa kejar. Aku tanya, ngapain Perhos kau ngambil sempakku? Presiden lagi butuh, kata si Perhos. Wah,
Aku terdiam lah kan. Mau ku kejar kakiku sakit, ya kan? Mau ku lawan presiden pula yang butuh. Nanti ditangkap polisi lah aku. Tapi aku nggak izin itu dalam hati. Nggak ada aku keluarkan kata-kata ambillah perhos. Nah, kalau aku bilang ambillah perhos, kau mungkin butuh sempak itu. Baru aku izinkan. Pertanyaanku, untuk menunjukkan bahwa Yesus terbebas dari definisi pencuri yang definisinya adalah mengambil hak pribadi orang tanpa seizin, maka kau tunjukkan bahwa pemiliknya mengizinkan. Kalau sekedar bertanya itu bukan mengizinkan, sama kayak aku tadi. Mana datanya kalau pemilik keledai itu mengizinkan? Mana datanya kalau itu menolak? Mana datanya? Aduh. Loh. Tunjukkan di sini. Tanya, kalau dia tidak mengiyakan, kau pikir dia tidak menolak begitu? Ya kalau dia ya pemiliknya diam berarti yang mengiyakan. Ini nggak ada Kalau penolakan, pemiliknya diam, nggak sejak ada. kapan? Kalau ada pemilik, aku udah cerita, kakiku sakit, nggak bisa ngejar kau perhos. Kau udah ngambil sempakku sama BH-ku, ya kan? Kau udah ambil itu, kau lari itu. Saya baca Aku nggak dari bisa. atas sampai Apakah bawah masih ini bisa nggak ada diambil? penolakan dari yang pemiliknya, nggak ada penolakan. Sejak Yang pemiliknya kapan? membiarkan. Kalau orang itu bertanya, kenapa kau ambil keledaiku? Lalu dijawab, Tuhan membutuhkannya. Oke, gini, Kau Mbak Umi, pikir kita apakah ganti orang topik ini lagi. bisa Saya jawab berkata dulu. bahwa aku tidak mau memberikannya kepada Tuhan, sementara dia tahu Tuhan kau pengutuk. Pohon ara aja dikutuk sampai kering karena nggak berbuah. Kalau dikutuk dia nanti jadi keledai gimana? Kau pikir dia nggak bisa? Bisa, air aja dirubahnya jadi anggur. Ini yang disebut dengan intimidasi, pengambilan hak orang tanpa seizinnya. Aduh, suara sinyal. Kok nggak ada suara ya? Enggak, Pak Robert, sinyal Anda buruk. Perbaiki dulu. Sinyal saya baru merah berbicara kayaknya. ya. Opung, selamat sore Opung. Opung? Selamat siang. Iya, Opung tumben lemes suaranya, Pung. Iya, lemas aku dengarnya Mbak Ripa ini. Masa keledai aja yang dipermasalahkan sama dari tadi. Ya masa? Makanya saya mau Sempak jawab sama nggak dikasih. keledai. Iya. Jadi bagaimana mungkin keledai ini tidak bermasalah? Ayat berapa ya? Ayat berapa itu Ripa? Kalian, aduh, Ayat berapa? Biar ku jelaskan. Opung nanti dulu Opung masuk. Saya mau closing statement dengan si Perhos dulu ya. Ada kerancuan dalam berpikir atau teman-teman kita yang tidak mereka pahami. Apa itu proposisi mereka tidak paham. Argumentasi itu ada sandarannya. Ketika ada sebuah definisi dan kita masukkan ke dalam sebuah realita yang terjadi, kalau itu terbantahkan, maka harus sesuai definisi. Definisi mencuri adalah mengambil sesuatu tanpa seizin dari pemiliknya. Nah, kalau tidak mau dikatakan pencuri, maka harus ada izin. Nggak bisa dijawab dengan apa? Mana penolakannya? Karena definisi mencuri adalah mengambil tanpa seizin. Itu kita masukkan definisinya. Nah, terlepas dari kalian tidak terima, Yesus itu mengambil tanpa seizin, atau bahkan kalian katakan, oh kan nggak ada penolakannya. Itu bukan kasusnya yang kubahas. Aku sedang memasukkan definisi ke dalam realita yang terjadi dalam kitab kalian. Kalau tidak sepadan, tidak sesuai, kalian bantah sudah. Mana definisi bahwasanya Yesus tidak bisa dikatakan mencuri karena pemilik keledainya lihat? Sejak kapan begitu? Kau nggak nengok banyak kali pencurian yang orangnya lihat. Kau lihat begal itu. Begal itu orangnya lihat loh motornya diambil. Hah? Kau pikir nggak ada orangnya? Sembunyi, dia tutup mata dia ketika motornya diambil. Diambil. Ada orangnya di situ. Sejak kapan definisi pencurian harus orangnya tidak ada di tempat? Pembegalan itu orangnya di tempat. Dia melihat bagaimana motornya diambil. Bisa nggak dia bergerak? Diam nggak dia? Itu Diam kan dia. memaksakan. Ini nggak ada paksaan untuk Dengan ini kok. menggunakan nama Tuhan itu sudah memaksakan. Tuhan lagi butuh. Kau bayangkan baca Tuhan lagi butuh. baik-baik di Lukas 19 Kau ayat bayangkan Tuhan lagi 33 butuh. itu. Waduh, kalau Tuhan lagi butuh, kayak mana mau melawan? Kalau ada aku datang, nih Bu Abuya datang sama aku ya. Ini Abuya ini kan cece-cenya Abuya, Tuhannya Yesus misalkannya. Datang dia masuk ke kamar aku. Uni Rifa harus tetap di kamar dan tidak boleh kemana-mana. Kenapa? Karena Tuhan membutuhkan Uni Rifa. Wah, baiklah, aku mau gimana lagi ya kan, mau kulawan, takut aku dikutuk. Silakanlah Tuhan. Terpaksa aku, padahal aku nggak mau ya kan. Tuh, bukan Udah, Mak. begitu. Terpaksa aku. Salah. Uni Rifa udah Itu nggak enak. intimidasi Uni Rifa udah nggak enak sama namanya. saya lagi, ngomong nggak mau. Intimidasi mau kemana? Aku kalau ada Tuhan yang bilang Tuhan butuh. Uni Rifa, kau dibutuhkan Tuhan. Gimana aku melawan? Nanti dikutuknya aku kering. Dikutuknya aku kering. Terpaksa aku berikan buahku.
Bukan mencuri Uni, dia lagi Apa itu? kasbon, Tuhan lagi kasbon. Udah gitu aja, Tuhan kasbon. Nah, ini tambah liar ini, tambah salah ini. Tuhan kasbon. Terima, aku masalahnya nggak terima. Jangan mencuri, Yesus Tuhan dibilang kasbon. mencuri, itu loh. Ini buktinya Iya, ada kasbon, pemiliknya kasbon, kok Peros. mencuri. Tambah salah. Aduh. Jadi Tuhan kasbon. Terima aku. Tuhan kasbon, Peros. Dia nggak mencuri Uni, dia lagi kasbon. Nanti kalau sudah di tahun Yesus tuh 2024 nggak itu mengajarkan nanti untuk dikembalikan mencuri. gitu. Coba aku tanya dong, Makanya Ustaz kan Anapi. Tapi mencuri. kasbon. Mengajarkan Anapi. Ya, untuk tapi tidak kasbon. Ustaz Anapi ini. Aku tanya Kenapa mau Yesus Yesus. itu Gue tuh lagi macet mencuri? ini, gue jadi ketawa dari tadi ini. Aku nggak terima Tuhan kasbon Yesus ini. bilang mencuri Enggak. itu. Ini bukan masalah terima atau tidak terimanya. Kita kan diskusi. Bukan, makanya Kalau nggak terima, itu aku kalau nggak terima. diskusi. Aku kalau masalah nggak terima, aku nggak terima. Kok bilang Tuhan berkelamin loh? Masa terima nggak terima kan? Kalau masalah terima nggak terima, aku lawan kok nanti banyak kali yang aku terima. Masa Pak Peros, kalau masalah terima Sama tidak aku dong, terima, aku tidak terima Tuhan Masa laki-laki. Kenapa bukan kami perempuan yang layak jadi Tuhan? Karena kalian lahir dari kami perempuan. Hah? Terima aku. Ini bukan masalah terima nggak terimanya. Ini kita halo, berdiskusi. saya tolong dong. Bentar saya Kasih izin saya dong, lagi saya. nyenggol Ustadz Anapi nih. Ah, ini Ustadz Anapi ya kan? Ini Ustadz Anapi. Tiba-tiba ini ku tanya Ustadz Anapi nih. Nah, Ustadz Anapi misalnya dia lagi duduk-duduk lagi santai ya kan? Ah, dia lagi ngerokok tuh, rokoknya satu-satunya tuh sebatang itu tinggal, ya kan? Datanglah Matius ke Ustadz Anapi. Wahai Hanapius katanya kan, karena dia di Yunani kan, jadi namanya Hanapius kan. Wahai Hanapius. Ada apa Matius? Ya kan? Ada apa Matius? Sini rokokmu. Padahal rokok sebatang ya kan. Sini rokokmu katanya. Lah, kenapa kau ambil rokokku? Kata Ustaz Anapi. Tuhan membutuhkannya. Aku tanya, berani nggak Ustaz Anapi lawan? Ustaz Anapi, coba berani nggak? Ya, Berani nggak aku lawan? akan jawab. Wahai Uni Rifais, aku jadi pakai Uni Rifais jadinya. Tuhan sedang butuh, jadi kasbon dulu nanti dibayar sama Tuhan. Gitu. Gitu. Gimana orang bawa-bawa nama Tuhan ya kan? Ini sama kayak gini nih. Penggal kepala orang kafir itu. Kenapa? Allah yang perintahkan. Ah, itu namanya teroris, menteror itu. Diteror kalian atas nama Tuhan. Jadi kalau ada Lebih yang ngeri ya, Uli, bawa-bawa ya, sama Tuhan, Tuhannya lebih ngeri ya. iya lebih ngeri loh. Ambil keledainya. Kenapa kau ambil keledaiku? Wahai paduka yang mulia. Tuhan lagi butuh katanya. Ah, macam mana lah aku mau melawan kayak gini, Tuhan yang butuh. Gimana ini? Jadi bukan cuma sekedar pencuri, ada intimidasi di situ, ada pemaksaan kehendak di situ. Nggak ada, pemaksaannya nggak ada. Baca aja. Udahlah Perhos. Mana? Kok, Aduh. udahlah Perhos, makan dulu, minum dulu ke Perhos. Aku lagi. Aku nggak terima ini kalau Aku mau ke toilet dulu Tuhanku aku. ini dibilang Aku mencuri. udah mau ini. aku udah Aku mau juga nggak jawab. terima Tuhan itu laki-laki. Kenapa Tuhan laki-laki? Kenapa bukan perempuan? Apa kurangnya kami perempuan? Kami ngangkat galon. Jangan dengar ya Perhos ya. Kenapa harus laki-laki yang jadi Tuhan? Kenapa bukan perempuan? Pertama, cuman kami yang bisa mengandung, mengeluarkan anak. Bisa nggak kalian laki-laki? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa kalian itu. Nah, kedua, jangankan galon. Tukang galonnya pun kami angkat. Ah, Perempuan diciptakan dari apa? perempuan diciptakan. Emang dari apa perempuan diciptakan? Dari tulang rusuk Ada opung, laki-laki. ada Inilah opung. hebatnya. Ada Inilah opung hebatnya. pula ini. Opung. Ah, gini ya. Ah. Opung, mendingan kami perempuan ya, daripada kalian tercipta dari tanah dimuliakan Adam, kami tercipta dari tulang rusuk kalian, tapi kami bisa jadi tulang punggung. Makanya Maka harusnya kami bersyukur. Opung, kami bersyukur Kristen itu Tuhannya laki-laki. Coba Tuhannya perempuan. Habislah. Beruntung kami. perempuan diciptakan Halo. satu, Halo. laki-laki diciptakan satu pasang. Apa ini Opung? Apa ini Opung? Nggak ngerti aku. Halo. Pokoknya kalau si Ini Perhos apa? bilang, ya Pak Robert, bentar Pak Robert, ini terakhir nih sama Perhos ya. Kalau si Perhos mengatakan aku tidak terima, aku lebih nggak terima lagi. Banyak yang aku terima, aku nggak terima kalau Tuhan laki-laki. Ya tolong dulu bilang sama aku Perhos ya. Kalau kita, ini bukan masa terima nggak terima Perhos. Kita sedang berdiskusi. Proposisiku jelas. Definisi mencuri adalah mengambil hak milik orang lain tanpa seizin. Maka untuk meloloskan Yesus dari tuduhanku bahwa dia adalah pencuri, maka tolong tunjukkan izin dari pemilik keledai yang diberikan kepada Yesus. Kalau tidak, maka definisinya masuk. Sudah, iakan saja Pak Peros, karena memang tidak bisa membantah, tidak ada data untuk membantah itu semua Pak Peros.
Opung malah ketawa ini Ustaz Hanafi. Gimana Opung ini? Bisa aja Mana ketawa mana aja. mana tulis di mana itu? Di mana Oh, tulisannya itu? Di mana tulisannya itu? Maka saya bersyukur Opung. Bagus-bagus Tuhan baca. itu. Uni Rifa, bagus bacanya. Opung nanti Tertulis di baca mana itu? terbalik Opung. Ditulis Jangan di kau mana jangan itu? baca itu. Jangan kau baca nanti Di terbalik mana kau baca. ditulis itu? Belajar membaca yang bagus. Nah, Halo, Unirifa tuh orang cerdas loh. Dia cuma mau ini aja. Iya. Di sini. Saya tahu so. Kualitasnya luar biasa sebenarnya. Dia sebenarnya udah tahu, dia cuma mau nguji Pak Feros bagaimana sampai di mana ininya. Kalau saya udah tahu siapa dia. Nah, maka dia nggak berani mau ngomong sama saya tuh. Uni Rifa lagi ke Dia air kan calon mungkin. Oh, ada. pendeta. Pak. Mau ke toilet nggak jadi aku dengar Pak Robert ngomong inilah. Saya bisa jawab. Pak Saya Robert, hanya coba lah. kalau main catur Aku saya loh. cuma satu langkah selesai. Aku, Pak Robert ya, bukannya nggak mau ngomong sama Pak Robert. Aku tuh nggak tega memperlakukan Pak Robert seperti Pak Peros. Kenapa? Pak Robert senpai, sama kayak intimidasi tadi kan. Pak Robert itu tukang karate. Nanti kalau aku salah-salah ngomong, kakiku udah sakit ini, udah retak. Nanti datang Pak Robert ke sini ya kan. Nah, dipatahkan leher aku nanti. Jadi terintimidasi aku. Makanya nggak berani aku, ya. Dia pelatih karate coba. Ya kan? Padahal aku lagi kangen nih mau pingin ngobrol, tapi kok Udahlah kalau kangen banyak cerita, kirimkan buah ke sini. Banyak kali ceritanya Pak Robert inilah. Kirimkan cookies. Kirimkan dulu makanan. Kirimkan makanan dulu ke tempat aku ini. gini sayangku. Nah, udah mulai Itu bersayang-sayang bisa dia kan. jawab Nah, dengan inilah singkat. ngerinya nih. Tengoklah Pak Robert apa nggak kasihan nengok aku. Tengok Pak Robert nih. Aku aja pakai tongkat ini Pak Robert pakai ini ha. Pak, Nih, ha. ini Pakai Rifa. ini aku jalan nih ha, Pak Robert. Pakai ini aku jalan apa enggak? Kok tega Pak Robert membiarkan aku begini ini? Oh, iya, Ajaran masa? kasih Mbak Uni. Iya. Itu Yang peringatan benar. itu. Waduh. Iya. Peringatan itu. Peringatan. Peringatan dari Yesus. Peringatan hari Peringatan dari Yesus. Masa? Enggak aku Bener. gini ya. Dengar Masa dengar emang kata. bener gitu? Apa maksudnya? Iya. Pakai alat bantu. Iya Pak Robert, saya kan jatuh kemarin kata Oten, Aduh. Unirifa diajab Yesus, kejam kali Yesus. Aku Waduh. membela dia pun aku diajab, aku bilang, katanya dia ajaran kasih, apa pula sedikit-sedikit mengajab Yesus nih, apa bedanya dia sama hantu belau, aku bilang kan. Inilah Oten kadang menghina Tuhannya, banyak kali penghinaannya terhadap Tuhannya. Unirifa sedikit diajab, sedikit-sedikit diajab. Ada-ada aja aku tengok. Paulus saja pembunuh diampuni sama dia. Karena heran aku. Maunya Yesus itu apa sebenarnya ya? Heran aku. Aku mencari tahu kebenaran. Aku tanya tentang Yesus. Aku mencintai Yesus. Sedikit jatuh aku dibilang Oten aku diajab. Sedangkan pembunuh Stefanus, penyesal jemaat Yesus, diampuni sama Yesus. Itu Emang kebetulan. saya Peringatan Enggak, kalau pertama ku itu tengok, masih peringatan kalau ku pertama. tengok. Ada peringatan diam kedua. dulu dan Perho. ketiga. Tuhan tahu. Ini ya. Inilah kenapa kurang ajarnya Tuhan tuh laki-laki suka diajar. Yang laki-laki diselamatkan, yang perempuan sedikit-sedikit peringatan, Kurang ajar lama-lama aku tengok. Iya, contoh ya. Paulus laki-laki diselamatkan, diampuni, padahal dia membunuh. Aku membela nama dia, kehormatan dia. Aku nggak sudi dia dikutuk, nggak sudi aku dia dihina, dinistakan. Jatuh sedikit kalian bilang aku diajab Yesus. Kayak kalian fitnah aja Yesus itu kalau dia tuh kayak baperan gitu, kayak temperamen aja Yesus kalian bikin. Sikit-sikit main ajab, sikit-sikit main. Jadi menurut kalian yang mendorong aku di atas kursi kemarin tuh Yesus rupanya. Hai. Ini. Hai. Halo. Itu masih peringatan pertama. Nanti Halo. masih bandel lagi Halo. nanti peringatan agak keras. Pak Feros, bukan gitu. Itu Yesus mencintai dia. Walaupun Yesus sering ditolak sama dia, tapi Yesus tetap menyayangi dia gitu. Bang Blender double. Bang Blender ada double. Enggak, intinya gini, berarti si Perhos menuduh bahwa Yesus telah mendorongku kemarin. Kasar ternyata. Enggak. Parah kali. Yesus Yesus Parah itu kali. penuh kasih. Yesus sangat Parah kali. Ternyata yang Walaupun dorong aku engkau- patutlah jatuh Ingat aku loh, kemarin ingat ya. ya, Yesus Enggak, itu loh. ada Dengar, murka, dengar, punya murka dengar, loh, Yesus dengar itu. cerita, Itu, dengar Pak. aku ceritakan ya, dengar aku cerita. Aku Dengar jawab ceritaku dulu. dulu. Ceritaku begini kan, aku lagi fitting baju ya kan, wah cantik kali aku bilang kan pakai baju baru ya kan, tapi nggak nampak seluruh badan ya kan, naiklah aku ke atas kursi, wes lagi berdandan, lagi bercantik, didorong aku sama Yesus, wah parah kali Tuhan kalian, mendorong aja dia. Ya kalau kayak anak kecil ini dicewer telinganya.
Tuh, akan nakal lagi. Nah, Wah, ditambah. bukan begitu. Kalau sudah nggak bisa lagi ya sudah dimusnahkan. Bukan gitu Pak Feros. Itu si Unirifa itu sangat mencintai Waduh, Yesus. si Peros Tuhannya parah kali, main musnah-musnahkan aja Tuhannya. Betul juga ya, betul juga ya. Emang ngeri kali memang Tuhan kalian ya. Untung aku nggak menuhankan dia loh, takut aku loh. Kalau Tuhan kayak gini, parah ini. Iya, tersinggung sedikit, musnahkan. Tersinggung sedikit, hancurkan, patahkan kaki orang. Tersinggung sedikit, ajab. Tersinggung sedikit, ajab. Kejadian-kejadian yang telah terjadi. Itu Ngeri ada kali loh. yang Enggak, betul, iya ya. Oke, kita sepakati teman-teman. Ternyata Yesus itu bukan kasih, tapi ajaran suka mengutuk dan mengajab. Yesus tukang ajab. Yesus itu masih adalah Tuhan dikasih. tukang ajab. Unirifa itu masih dikasih, Sikit-sikit hanya ajab, dikasih sebatas sikit-sikit kaki. ajab, sikit-sikit ajab. Salah sikit dipatahkan kaki orang, keledai orang diambil dia. Kalau masih Parah kali bandel, ini. Nggak tahu nanti aku. bukan kakinya lagi, nanti meningkat mau aku, lagi. nggak mau aku nyembah Tuhan kayak gini, baper kali Tuhannya. Sikit-sikit ajab, nggak mau aku. Nggak mau. Nanti kalau Sayangku. nggak bisa Jangan suruh Bang Blender aja, suruh dia nggak nyembah bisa Tuhan. dikasih tahu, Kayak mungkin gini. langsung Mau aku. Mana mau aku, mulutnya enak yang aja. ditampar nanti. Sayangku. Nggak mau aku. Dengar dong. Nih sayangkunya nih tuh saya besarkan sayangkunya. Silakan sayangku Pak Pendeta. Aku aja lah cium mau cium aku. Cipok aku mau, sini aku cipok. Kang Congok Abuya, mau. Ya, Karya. kick dulu saya Kang Abuya, HP-nya nge-lag lagi. Aduh, Aduh. ampun. Siap lanjut, Bang Blender. Kenapa diki? Lompat sendiri.